Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua termasuk ke dalam umat beliau yang akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, saya mohon maaf karena tadi datangnya tidak tepat waktu nggih. Karena dalam 10 hari terakhir ini saya punya kegiatan tambahan, yaitu mempersiapkan ransum untuk anak-anak saya yang 3, nggak kelihatan 3 ya, kemarin 2 ya, yang gede-gede 2 itu sebenarnya ada 3 orang ditambah bapaknya yang saat ini sedang melakukan iktikaf. Iktikaf itu adalah kegiatan berdiam diri di dalam masjid, nggak pakai acara pulang, gitu. Jadi saya terpaksa harus mempersiapkan segala sesuatunya supaya mereka nggak pulang, gitu. Ya, nanti ada aja alasannya mana makannya pulang, gitu kan. Jadi saya harus siapin dulu dan diantar ke masjid. Jadi mereka bisa tetap tenang, gitu ya. Jadi sekali lagi mohon dimaafkan karena saya tadi tidak tepat waktu. Mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat panjenengan semua dalam rangka tholabul ilmi, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah ini masih pada ingat semua ya apa yang saya sampaikan pekan kemarin, ge? Masih ya? Enggak apa-apa, saya nggak nanya. Saya membicarakan tentang solusi akhir zaman. Yang kita udah tahu tantangannya seperti apa gitu ya Bu. Anak-anak kita seperti apa, mereka dengan HP interaksinya lebih cinta sama HP ketimbang orang tuanya. Gitu ya. Lebih mesra, lebih akrab dengan HP ketimbang orang tuanya. Bapaknya ngomong kadang pura-pura nggak dengar. Ibunya juga gitu sih. Nih bapak manggil kadang nggak kedengeran. Gitu. Ya, inilah kita sekarang hidup di zaman modern ini. Kata orang modern gitu ya Bu. Kita sudah tahu tantangannya, kemerosotan moral dan akhlak itu ada di mana-mana. Kalau kita tidak menjaga keluarga kita, lantas siapa yang mau menjaga? Padahal perintahnya jelas ya. Perintahnya Allah gimana? Ku anfusakum wa ahlikum naron. Ini kayaknya saya kudu gini ya. Nah, supaya suaranya bisa kedengaran ya. Nah, perintah Allah untukku anfusakum wa ahlikum naron, tanggung jawabnya nggak dikasih sama Simbah, nggak dikasih sama tetangga, tapi orang tua, ya. Maka mereka yang sudah diberikan amanah oleh Allah, yaitu anak-anak, punya tanggung jawab lebih besar menjaga, mendidik, mengarahkan anak-anak ini ketimbang simbahnya. Oke? Jadi simbah juga harus bisa tegas nih. Ketika anaknya, "Mbok, tak titip yo." Enak tenane. Jangan-jangan sampai simbah juga yo wes kene. Nah, simbah sibuk arek ngejar encok kumat, ya kan? Putune melayu sithik wis bengak-bengok ya, akhirnya apa? Bocah karena lebih lincah dari simbahnya, wes simbah ora iso nyekel istilahnya gitu ya. Nah, kita jadi nggak tahu. Nah, maka orang tua di sini perlu punya kesadaran. Ketika Allah memberi amanah anak, itu tanggung jawabnya nggak diberikan ke orang lain. Itu khusus untuk orang tua. Orang tua lah yang akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Maka kemarin sudah sempat saya menyampaikan bagaimana kita sebagai mukmin menghadapi tantangan zaman saat ini, yaitu dengan memperkuat iman dan takwa. Bagaimana caranya? Yaitu dengan memegang Al-Quran dan As-Sunnah. Itu perintah siapa? Perintah siapa? Telah kutinggalkan 2 perkara pada kalian, yang apabila kalian pegang teguh keduanya, kalian tidak akan tersesat, kata Nabi. Perintah? Apakah itu perintah Bunida? Tidak, ya, bukan.
sebagai umat Muhammad, maka apa yang maaf Ibu ya, Bapak mohon maaf ya pakai acara batuk ini. Lagi musim betul itu Pak. Bener, memang lagi banyak tapi kayaknya cuma saya sendiri yang batuk di sini. Dari awal sampai akhir batuk mulu ya. Masya Allah, mudah-mudahan batuknya itu bisa untuk mengurangi dosa-dosa ya. Ya, tadi sampai mana Bu? Nah, kalau kita mengaku sebagai umatnya Muhammad, maka wajib bagi kita untuk mengikuti apapun yang jadi perintah Nabi. Saya ini umat Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa salim alaihi. Ibu dijawab dong Bu. Ada yang sholawat kita harus jawab. Jangan sampai nanti dibilang pelit sama Nabi. Iya loh, mereka yang ketika mendengar namaku disebutkan dan mereka diam saja, itulah orang pelit kata Nabi. Ya. Nah, kita mengaku sebagai umatnya Muhammad gak cuma dengan sholawat tiap hari sampai ribuan, tapi kebiasaan Muhammad, perkataan Muhammad, sifat Muhammad tidak ada yang kita ikutin. Itu keliru. Yang benar adalah ikuti sunnahnya. Sunnah Nabi itu adalah segala perkataan dan perbuatan beliau itu diikuti dan rajin-rajinlah bersolawat. Sampai di sini bisa dipahami nggih? Bahwa dua hal tadi yang ditinggalkan oleh Nabi yaitu Al-Quran dan As-Sunnah wajib untuk diikuti. Kalau Al-Quran kita tinggalkan, maka Allah menyebut kita sebagai manusia yang tersesat, dan sesatnya itu nyata. Ya, betul-betul tersesat. Dan itu Allah sendiri yang bilang, kalau sampai kita meninggalkan Al-Quran, maka kita termasuk orang-orang yang sesat. Tidak mau toh disebut sesat sama Allah? Gak ada yang mau kan? Nah, kalau gak mau berarti kita harus mengikuti apa? Al-Quran. Baik. Kemarin kayaknya to be continue ya Bu? Ya kan? Nah, kemarin baru tentang kita harus memegang teguh Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian alasan kenapa harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena Al-Quran adalah pembeda antara yang baik dan yang benar. Kemudian apa Bu? Sebentar. Yang kedua, untuk bisa menghadapi tantangan akhir zaman, solusinya adalah memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri pada Allah. Apa ibadah yang bisa kita lakukan? Pertama, sholat 5 waktu. Jangan sampai ditinggal Bu. Karena bagi mereka yang meninggalkan sholat, telah Allah sediakan neraka sakor. Sudah disiapkan itu sama Allah tuh, namanya neraka sakor. Ketika mereka ditanya ya, di dalam Al-Quran itu dibilang kayak gitu. Ketika orang-orang itu ditanya, kenapa kok sampai kamu masuk neraka sakor? Mereka menjawabnya apa? Dulu ketika kami di dunia, kami tuh jarang sholat. Jadi neraka khusus orang yang gak pernah sholat, namanya neraka apa? Sakor. Makanya sakorin kalau sampai gak sholat. Itu syukurin ya. Namanya neraka sakor. Ada di sini yang mau masuk neraka sakor, siapa tahu pengen ngicip-icip. Rasane panase koyo ngopo ngono to? Ada enggak, Bu? Jangan. Anaknya pengen masukin ke situ, Bu? Maka solusinya apa? Sholat, betul sekali. Jawabannya gampang tuh. Kita kalau paham Al-Quran gampang untuk bisa masuk surga.
Nggak kepengen masuk neraka sakor, ya sholat. Udah selesai. Ya toh? Nah, kemudian apa lagi? Kalau saya udah sholat, tapi kok sholatnya tidak mengubah kepribadian saya, masih juga ngomongin orang, masih juga kurangi timbangan misalnya, masih juga suka begadang yang sia-sia gitu kan, sampai melewatkan waktu subuh misalnya. Ada apa ini? Ada apa dengan sholatku? Harusnya kan gitu ya. Maka inilah dia meningkatkan kualitas ibadahnya. Kalau memang sudah bisa sholat, tingkatkan menjadi apa? Kalau bisa khusyuk. Gimana untuk bisa khusyuk? Belajar paham apa yang dibaca. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu artinya apa? Kalau kita tahu artinya, insya Allah lebih khusyuk. Kalau ngaji Bu, ya kalau kita baca Quran, tahu artinya, sholat itu bisa sampai nangis Bu. Ketika kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, itu kita hayati betul, subhanallah, maha suci engkau ya Allah gitu. Jadi dipahami artinya, itu mudah-mudahan bisa membantu kita untuk bisa khusyuk. Jadi ditingkatkan kualitas ibadahnya. Terkadang ibu-ibu, ini kebanyakan ibu-ibu ya Pak, kalau udah sholat pas sambil masak, sambil nungguin mendidih, aku tak sholat. Allahu Akbar, serampung, langsung direwin cepet banget, selesai. Kompor mendidih, kita sholat juga mendidih, selesai. Ini kebanyakan kayak gitu ya. Jadi mari sama-sama, mumpung ini Ramadan, kita latihan lah ya. Latihan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Kemudian yang kedua, menjaga sholat sunnah. Yang sudah biasa sholat duha, monggo alhamdulillah ya. Yang sudah membiasakan diri sholat tahajud, alhamdulillah diteruskan. Jangan yang sudah biasa sholat tahajud ngeliatin temennya, ngopo pula dia nggak pernah sholat tahajud kayak aku. Bukan gitu ya, bukan gitu. Kita ibadah bukan untuk dibandingkan sama orang lain ya. Kalau memang sudah bisa sholat tahajud, ada temannya belum bisa, didoakan. Bukan terus, kok iki ngopo malah turu kaya wong mabuk, ra sadar. Mbok kaya aku iki lho, iso tengah malam aku iki mendoakan anak-anakku. Kok ya malah pamer. Ya. Jadi sadari diri kita. Orang lain mungkin dia bukan bagian sholat tahajud ibadah andalannya. Bisa jadi dia di bagian sedekah. Kita nggak tahu, tiap orang punya ibadah andalan. Ya. Untuk apa punya ibadah andalan? Supaya kita bisa merayu Allah. Kayak yang 3 pemuda terkurung di dalam gua. Udah tahu ceritanya kan? Tahu ya? Pernah dengar, masih ingat gak Bu? Kayaknya udah bayang-bayang dah. 3 pemuda yang terkurung di dalam sebuah gua, kemudian mereka meminta kepada Allah dengan masing-masing ibadah andalannya. Ada yang karena berbakti pada orang tua, ada yang karena dia sholat gitu. Jadi kita juga gitu ya. Yang belum bisa sholat tahajud, cari ibadah andalan yang lain. Entah itu yang berbuat baik pada tetangga, entah itu yang berbuat baik pada anak-anak ya. Yang belum bisa sholat tahajud, udah lakukan yang lain. Aku kalau malam masalahnya pulang itu aja udah jam 12. Jadi kalau misalnya mau bangun pagi udah nggak bisa, ya udah cari yang lain. Ya. Sampai di sini bisa dipahami ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Jadi kita harus punya ibadah andalan. Bilal bin Rabah sahabat Rasulullah, itu ibadah andalannya apa Bu? Wudu. Beliau selalu dalam keadaan suci. Ya. Suci. Pokoknya begitu batal langsung beliau wudu lagi. Selalu memperbaharui wudu.
Maka itu tadi, kita sesuaikan dengan kemampuan kita, cari ibadah andalan kita. Berikutnya, perjuangkan yang namanya puasa sunnah misalnya ya. Tadi ditambah dengan ibadah-ibadah ya. Ibadah sunnah, contohnya puasa sunnah Daud, puasa Senin Kamis ya kan, puasa Ayyamul Bid, itu bisa ya. Kemudian memperbanyak zikir dan taubat. Yang ketiga ibu-ibu, solusi untuk menghadapi tantangan akhir zaman, mencari ilmu yang benar. Sekarang jenengan asal buka HP, segala macam ilmu ada, segala macam guru ada ya. Maka berhati-hatilah dalam mencari ilmu. Jangan asal kelihatan orangnya, wah dia orangnya ketok iki alim banget kok banyak yang ngikutin. Nah ini kelemahan kita di sini nih. Ngeliatin orang, terkadang yang kita lihat ada pengikutnya apa enggak. Nah dia lebih banyak pengikutnya berarti dia benar. Ah itu yang belum tentu. Begitu juga jenengan kadang kalau nyari sekolah yang muridnya banyak. Murid banyak tanda sekolahnya bagus padahal belum tentu. Ya. Jadi di sini tuntutlah ilmu yang benar. Cari benar-benar ini guru yang betul, dia guru yang benar atau enggak. Kalau sudah ajarannya melenceng dari sunnah Nabi atau Al-Quran, maka mau sebagus apapun orangnya jangan diikutin. Sebanyak apapun followernya jangan diikutin. Wah orangnya ki apik, anak Gus, anaknya Buya biasanya gitu ya. Dia itu Gus, nih Gus kalau ngajak ngaji sebelumnya harus disko dulu, nah itu nggak benar. Harus joget dulu, itu nggak benar, ya. Jadi walaupun dia kiai, walaupun dia Gus, walaupun dia apapun, tapi kalau ajarannya tidak benar, maka jangan pernah diikuti. Itu pentingnya kita tahu Al-Quran dan As-Sunnah. Biar apa? Biar bisa tahu ini orang ajarannya benar apa enggak. Gitu. Terkadang yang banyak tersesat karena mereka memang tidak mengenal Al-Quran. Jadi begitu dibilang A, langsung ikutin A gitu. Maka bersyukurlah panjenengan semua yang selama Ramadan ini jenengan duduk di Al-Hidayah sore-sore menuntut ilmu. Mudah-mudahan ilmunya berkah, mudah-mudahan ilmunya bisa membawa panjenengan ke dalam surga, Bu, Bapak. Saya doakan semua yang rajin datang hari ini dan kemarin-kemarin sampai besok. Ini sampai kapan, Bu, ngajinya nih? Sampai berarti sampai terakhir Ramadan masih ada. Semangat, ya, semangat Bu. Ya, pokoknya selalu kuatkan dalam hati kita azam namanya ya, tekad. Saya harus belajar untuk bisa membentengi diri saya dan keluarga saya dari api neraka. Kita sudah tahu keutamaan menuntut ilmu ya? Sudah tahu kan Bu? Menuntut ilmu itu bisa memudahkan kita jalan menuju surga. Ilmu itu adalah warisan para nabi. Jadi jenengan di sini duduk di sini ya, bapak-bapaknya duduk di sini, walaupun mungkin bapak-bapaknya duduk di situ kok dibelakangi ora apa-apa, Pak. Mohon maaf ya. Nah, ini duduknya panjenengan semua di sini itu tuh sedang mendengar mutiara para nabi. Oke, jadi bersyukurlah, alhamdulillah dikasih kesadaran sama Allah. Alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah. Itu nggih. Ilmu itu akan bermanfaat meskipun pemiliknya udah nggak ada. Jenengan punya ilmunya diajarin ke anak cucu, jenengan sudah tidak ada, pahalanya tetap mengalir untuk jenengan. Maka itu pentingnya kita menuntut ilmu. Apalagi orang yang Allah inginkan kebaikan untuk dirinya pasti dimudahkan dalam hal memahami ilmu. Jadi jenengan begitu mendengar ceramah kok paham, mudah pahamnya, bersyukur Bu.
tanda Allah menginginkan kebaikan untuk jenengan. Ya. Selanjutnya apalagi keutamaan menuntut ilmu? Allah tinggikan derajat orang yang berilmu. Jenengan mau ditinggikan derajatnya? Maka harus berilmu. Oke? Nah, yang keempat, solusi untuk menghadapi tantangan akhir zaman, yaitu menjauhi maksiat dan fitnah dunia. Fitnah dunia itu apa saja, Bu? Banyak, ya. Anak itu juga fitnah, istri itu fitnah, suami juga ya. Harta itu fitnah, ya. Maka perbanyak doa, minta dijauhkan dari fitnah dunia dan juga fitnah dajjal. Minta pada Allah. Tiap ini mumpung lagi Ramadan ini, Bu. Sudah 10 hari terakhir nih, manfaatkan. Perbanyak doa, minta ampun pada Allah, ya. Minta dijauhkan dari fitnah dunia dan fitnah dajjal. Minta betul-betul sama Allah. Semoga doa panjenengan di 10 hari terakhir ini Allah ijabah, Bu. Ya, manfaatkan betul Ramadan ini. Mumpung Allah kasih kesadaran pada kita. Banyak orang-orang yang Allah tidak inginkan kebaikan untuk mereka masih berleha-leha di luar. Tidak mau kumpul di sini. Jenengan bersyukur banget ini. Di antara bapak-bapak kita yang ada beberapa gelintir ini, kalau dibandingkan dengan yang di luar, banyakan mana coba? Banyakan yang di luar. Maka bersyukur yang punya bapak di sini. Ono sing datang karo pasangane? Bapaknya ono? Alhamdulillah, iyalah. Lek mau selamat, kudu selamat sak keluarga. Jangan mbokne dhewe. Pak, yuk mangkat ngaji. Nang, ayo mangkat ngaji. Mbak, ayo kita ngaji. Wah, ibu kok suruh-suruh ngaji? Ibu pengen kita semua selamat dunia akhirat. Ning aku kurang ngerti nang kono yang hadir ibu-ibu semua ora apa-apa. Timbang kamu dianggap setan sendiri. Nah, kuwi. Masih mending dianggap ibu-ibu tapi ibu-ibu solihah. Ya. Jadi ajak anak keluarga kita tuh diajak untuk sama-sama selamat. Ibu kok cerewet banget nyuruh-nyuruh? Iya, karena ibu pengen kita selamat dunia akhirat. Bareng masuk surga. Itu. Jenengan orang kepengen tuh lek giliran dipanggil masuk surga lek anaknya ketinggalan nang belakang. Gak kepengen tak, Bu? Bapaknya juga mesti kepengen istrinya ketinggalan di belakang. Jadi kalau bisa ini bapak-bapak juga dibawa ini pasangannya. Gitu ya. Ini ojo pasangannya wong, ojo. Pasangan dewek yang dibawa ya. Jadi jauhi maksiat. Maksiat itu gimana? Ngomongin orang itu maksiat. Ya. Bicarakan kekurangan orang lain itu maksiat tuh. Jauhi. Lagi Ramadan, kalau begitu Ustazah besok selesai Ramadan boleh kita kumpul lagi? Enggak lah. Ramadan ini bulan latihan untuk menjauhi maksiat ya. Ramadan ini latihannya. Nanti dilanjut Syawal sudah biasa untuk tidak bermaksiat. Berikutnya apa lagi? Memilih teman yang solih. Kata Nabi, seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang menjadi sahabatnya. Jenengan di sini ya, mau dianggap orang solih, solihah, maka harus punya teman yang juga solihah. Kita nek lihat orang ada yang tatoan, maaf ya, ini bukan berarti tatoan salah, enggak. Maksudnya bukan orang tatoan terus jahat semua, enggak. Maksudnya secara lahiriah terkadang kita menilai mereka yang tatoan itu udah gak baik. Terus anak kita gaul dengan dia, pasti otomatis kita ngomong ojo dengan kuwi loh. Nanti kuwi malah ikut-ikutan. Karena itu tadi seseorang dilihat dari agama temannya. Maka untuk bisa menjadi yang solih, berkumpullah dengan orang-orang solih. Sampai di sini bisa paham ya, Bu?
Yang berikutnya sebentar ya, masih ada waktu. Ini berapa menit lagi? Masih lama kan? Ini kalau tehnya udah jalan saya tak berhentikan. Hah? Soalnya mengganggu. Maaf ya, maaf. Ini mengganggu dan tidak menghargai majelis. Mohon maaf ya. Gimana, mau dilanjutin ininya enggak? Sebentar ya, sebentar lagi. Ini tak selesaikan. Masih tinggal 2 poin lagi insya Allah. Bentar. Baik, poin berikutnya tadi ya. Setelah kita bergaul dengan orang solih, maka berikutnya adalah bersabar dan tawakal pada Allah. Ini kunci, Bu. Menghadapi tantangan zaman jenengan tidak pakai sabar, gak pakai tawakal, bawaannya stres. Bener? Ya? Pertama dioplos dengan pertalite, ya kan? Minyak kita dioplos juga dengan minyak jelantah. Itu nek kita nggak pakai sabar, mesti ngamuk, ngomel sendiri, stres sendiri. Ini udah masuk puasa ya, udah hari terakhir. Sebentar lagi Ramadan. Ramadan yang punya anak sekolah tidak lama lagi masuk sekolah ya Bu. Anak-anak lulus sekolah kemudian pendaftaran baru. Sutris lah kita tuh nantinya tuh. Nanti katanya Agustus merdeka. Boh lah, merdeka bener apa enggak tuh? Ini berturut-turut ini nanti pengeluaran duitnya rada gede iki, Bu. Maka kuatkan iman dan takwa jenengan, sabarnya ditingkatkan, nggih? Lanjut, mempersiapkan diri menghadapi fitnah Dajjal. Karena akhir zaman tanda yang paling kuat adalah keluarnya Dajjal. Maka mintalah pada Allah, tadi saya bilang, minta perlindungan dari fitnah Dajjal. Caranya gimana? Mohon diingat. Cara menghadapi ini salah satu cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Untuk bisa terhindar dari fitnah Dajjal, maka hafalkan atau baca 10 ayat dari Quran surat Al-Kahfi. Ayat pertama, 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Sampai terakhir 10, terakhir surat Al-Kahfi juga bisa. Misalnya kok nggak ada waktu, cukup yang pertama itu aja. Ya, 1 sampai 10 surat Al-Kahfi dibaca tiap hari boleh atau setiap malam Jumat. Oke? Malam Jumat itu dibaca surat Al-Kahfi. Berikutnya apa? Berdoa. Dah, itu aja. Doa minta perlindungan dari fitnah Dajjal. Yang terakhir, tantangan solusi untuk menghadapi tantangan akhir zaman adalah memperbanyak istighfar. Saya sudah ajarin 3 istighfar kemarin ya. Istighfar Nabi kemarin ya. Nabi siapa? Nabi Yunus, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, betul sekali. Gunakan tiga istighfar itu. Atau istighfar cuma cukup dengan astagfirullah itu boleh. Dan perbanyak di 10 terakhir ini perbanyak doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa itu. Menjelang maghrib kayak gini, menjelang berbuka, perbanyak doa itu. Oke, itu saja, mudah-mudahan bisa menjadi solusi untuk kita semua. Belum mampu semuanya kita pakai, cukup 1-2 yang jenengan ingat. Coba diamalkan. Oke, mudah-mudahan itu bisa menyelamatkan kita untuk bisa hidup tenang dan tetap yakin kepada Allah di akhir zaman itu. Itu saja dari saya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahaladzim wa astaghfirukum. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bu Nida yang telah memberikan tausiahnya kepada kita semua.